Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, hello students. Welcome back to Miss Vera channel. Dan hari ini kita akan membahas struktur, yang mana buku yang kita gunakan adalah buku dari Bruce Rogers. Dan kita akan belajar tentang struktur ya. Di video sebelumnya Miss sudah membuat materi mengenai sampai ke past participle ya kalau tidak salah. Nah, hari ini kita akan membahas, intinya kita akan membahas noun clause, adjective clause dan juga adverb clause. Namun sebelum kita mengenal ketiga klausa ini, ada seperti introductory dulu mengenai apa itu sebetulnya klausa begitu ya. Oke. Mari kita mulai. Nah, di sini dibilang bahwa di sini ada incomplete independent clause. Seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya bahwa klausa itu ada dua, ada yang independent dan juga ada yang dependent ya. Independent bisa berdiri sendiri, dependent dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini tentang incomplete independent clause. Di poin yang pertama di sini ada clause ya, clause. Di sini pun dijelaskan bahwa all sentence consist of one or more clause. Ya, seperti yang sudah Miss jelaskan juga sebelumnya bahwa semua kalimat itu bisa terdiri dari satu klausa ataupun lebih dari satu klausa begitu ya. Nah, klausa ini tuh ternyata ada beberapa jenis yang mana simple sentence dia terdiri hanya dari satu klausa. Nah, seperti ini. People need vitamins. Kemudian ada the man took a vitamin pill. Judy lives in Northern California. In the summer, Tom walks to his office. Nah, ini tuh disebutnya simple sentence. Kenapa disebut simple sentence? Karena dia hanya terdiri satu klausa. Begitu. Mana klausa ya ini satu klausa ini gitu. People need vitamin. Mana subjek? People. Need itu adalah verbnya. Begitu ya. Itu simple sentence. Kemudian selanjutnya adalah compound sentence. Di sini ada compound sentence. Compound sentence ini terdiri dari dua independent clause yang dihubungkan dengan coordinating conjunction yang ada penghubungnya begitu. Jadi kalau compound ini terdiri dari dua independent clause yang digabungkan dengan coordinating conjunction seperti and, but, kata hubung lah ya. Nah, itu namanya compound sentence. Seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. The man took a vitamin pill and he drank a glass of orange juice. Kemudian, Judy lives in Northern California now, but she was raised in Ohio. Nah, ini namanya compound sentence. Dia digabungkan dengan conjunction ini, gitu. Di sini ada and dan juga ada but, begitu ya. Itu disebut compound sentence. Ini untuk pengenalan ya, biar kamu tahu, kamu kenal gitu dengan sebelum kita beranjak ke noun clause, adverb clause dan juga adjective clause itu gitu ya. Itu compound sentence. Kemudian selanjutnya adalah complex sentence. Tadi dari simple sentence, kemudian compound, dan selanjutnya adalah complex sentence. Dari katanya dia kompleks gitu ya. Jadi kayak apa sih sebetulnya kompleks ini? Consists of an independent clause yang disebut dengan main clause-nya, independent ya, yang berdiri sendiri, called the main clause, and a dependent atau subordinate clause. Yang mana kalau kompleks ini dia tuh ada independent dan juga ada dependentnya, klausanya, ada keduanya. Kalau tadi compound kan dua-duanya dia independent, kemudian dihubungkan dengan coordinating conjunction. Namun kalau complex sentence dia ini terdiri dari independent clause dan juga dependent clause gitu ya. Subordinate clause may be adverb clause, noun clause, atau adjective clause. Nah, ini tiga hal yang akan kita pelajari ya. Adverb clause, noun clause, dan juga adjective clause. Di sini dibilang
Complex sentence ini terdiri ada independent clause yang disebut dengan main clause. Oke, independent clause-nya disebut dengan main clause. Yang dependentnya atau dependent clause-nya ini disebut dengan subordinate clause. Yang mana subordinate clause-nya ini bisa jadi adverb clause, bisa jadi noun clause, dan bisa juga adjective clause gitu ya. Jadi kayak apa sih Miss sebetulnya? Nih kita lihat ya di contoh. Oke, contoh yang pertama. The man took a vitamin pill because he had a cold. Yang mana independent? Di ini independennya the man took a vitamin pill. Adverb clause-nya adalah because he had a cold. Gitu. Ini adverb clause-nya. Kemudian yang ini, yang contoh kedua. I didn't realize that Nancy was here. Independent clause-nya adalah I didn't realize. Noun clause-nya adalah that Nancy was here gitu. Nanti Miss akan jelaskan kenapa ini disebut noun clause, kenapa disebut adjective clause, dan kenapa disebut dengan adverb clause gitu. Oke. Dan ini contoh yang ketiga, Tom walks to his office which is located on Broadway every day during the summer gitu. Itu independent clause-nya adalah the walk to his office gitu. Adjective clause-nya adalah which is located on Broadway. Begitu. Ya. Nah, itu disebut dengan complex sentence. Jadi diingat-ingat lagi, oke, difahami bahwa klausa ini dia ada simple sentence. Disebut simple sentence karena cuman punya satu klausa. Kalau compound sentence dia ada dua klausa, yakni independent clause, dua-duanya dihubungkan dengan conjunction. Dan yang terakhir ada complex sentence, yang mana complex sentence ini dia terdiri dari independent clause dan juga dependent clause gitu. Oke, ya. Nah, ini selanjutnya mengenai subject verb object. Kita sudah membahas tentang subject verb object ya. Jadi kita skip yang ini. Pokoknya yang tadi pengenalan mengenai klausa itu mudah-mudahan semuanya bisa difahami ya, antara simple sentence, compound sentence, dan juga complex sentence gitu. Jadi sekarang kita akan langsung ke tiga hal tadi, noun clause, adjective clause, dan juga adverb clause. Wait a moment. Oke, ini dia tentang adjective clause. Yang pertama akan kita bahas adalah adjective clause. Oke. Adjektif, coba sekarang Miss pengen tanya nih ke semuanya. Adjektif itu apa sih sebetulnya? Seperti yang kita ketahui nih, secara literal meaningnya adjektif ini adalah kata sifat, betul ya? Adjektif ini adalah kata sifat. Lalu kenapa ini disebut dengan adjective clause gitu? Apa sih kenapa disebut dengan adjective clause? Sedangkan adjektif itu adalah kata sifat, klausa kan kalimat gitu. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Di sini di-mention bahwa adjective clause ini juga disebut dengan relative clause. Salah satu hal yang paling mencolok kenapa ini disebut adjective clause adalah karena dia menyifati sesuatu. Gitu. Klausa ini tuh mempunyai posisi sama seperti adjektif, yakni menyifati atau menjelaskan noun, menjelaskan kata benda. Tapi bentuknya tuh klausa. Jadilah dia disebut dengan adjective clause gitu. Contohnya kayak apa nih? Misalnya ini nih, contohnya di sini ada dua sentence. I want the book, dan the book had already been checked out. Ini yang satu, ini yang kedua ya. Nah, di sini ada the book which I want had already been checked out. Nah, ini tuh disebut dengan adjective clause. Karena which I want ini, apa sih yang which I want? The book. Jadi yang which I want, yang saya inginkan. Dia berarti menyifati sesuatu. Nah, sesuatu di sini adalah the book ini. Yang mana book ini adalah noun. Gitu. Jadi kalau adjective clause ini dia sedang menjelaskan noun gitu ya. Nih, Miss kasih contoh simple. Misalnya she is smart. Oke.
She is smart. Smart ini adalah adjective. Kemudian ditanya nih, siapa sih yang smart? She. Sedangkan she ini adalah noun di sini. Gitu, oke? Contoh lain misalnya I am beautiful. Siapa yang beautiful? Saya. Gitu kan? Berarti sudah jelas bahwa adjective ini adalah menjelaskan noun. Oke, fungsi utama dari adjective adalah menjelaskan noun atau menyifati noun, menyifati sesuatu. Ini pun sama, the book which I want di sini adalah adjective clause karena menyifati buku ini gitu. Jadilah dia disebut dengan adjective clause. Jadi jangan pusing-pusing dengan ya Allah ini adjective clause apa ya adjective kenapa ya gitu. Pokoknya ciri utamanya adalah karena dia tuh mempunyai fungsi sama seperti adjective, namun dia berbentuknya klausa gitu. Nah, jadilah dia disebut dengan adjective clause. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Di sini ada beberapa markernya gitu. Marker ini atau namanya tuh seperti koordinatnya lah gitu. Balik lagi ke contoh yang tadi. Ini apa sih koordinatnya? Di sini ada which. Nah, jadi ada itunya. Klausa, adjective clause, noun clause dan juga adverb clause tuh ada seperti markernya gitu di situ. Di contoh yang ini dia markernya adalah which gitu. Nah, sekarang kita akan lihat nih apa saja sih markernya di adjective clause ini gitu. Di sini pertama ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada that, where, when. Nah, itu tuh dia marker untuk menjelaskannya gitu. Coba kita lihat kenapa di sini ada marker who. A neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. Who ini digunakan untuk menjelaskan people. Di sini ya, ada dokter, ada. Jadi pakai who lah gitu karena di sini yang dijelaskannya adalah subject gitu atau people di situ ya. Kemudian kalau whom dia untuk menjelaskan objek. This is the patient whom the doctor treat gitu. Kemudian possessive berarti kepemilikan ya, dia pakai whose gitu. Mr. Collins is the man whose house I rent gitu. Kemudian ada which, dia subjek ya atau objek seperti tadi the book gitu ya. That is a topic which interests me gitu. Which as a subject di sini gitu. Kemudian di sini ini bisa jadi subjek bisa juga objek ya. That is the topic on which I will write. Which yang di sini dia sebagai object of preposition di sini. On which. Gitu. Dimana prepositionnya adalah on. Gitu. Jadi everyone, kunci utamanya nih kamu sudah mengetahui ini. Kalau dihafal itu akan sangat kemungkinan besar kamu akan blank ketika mengerjakannya kalau sistemnya dihafal. Jadi bagaimana biar kamu tahu ini tuh harus markernya dengan apa, dengan yang mana gitu. Kamu harus sering-sering latihan dengan making sentence gitu. Atau menganalisis sebuah adjective clause atau latihan-latihan sendiri untuk lebih mengenali terhadap adjective clause itu sendiri gitu ya. Oke. Nah, nanti ini bukunya akan Miss bagikan ya. Nah, ini beberapa markernya ya. Nah, kamu nanti bisa pelajari mengenai marker daripada adjective clause ini. Yang pada intinya adjective clause ini dia bersifat atau fungsinya sama seperti adjective, menyifati, memberi sifat gitu, menjelaskan sesuatu, menjelaskan noun gitu. Namun dia tuh berbentuknya klausa. Dan ini tuh banyak sekali di TOEFL gitu. Jadi kamu harus bisa menguasai tentang klausa-klausa seperti ini gitu. Oke ya, itu mengenai adjective clause. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang tidak bisa difahami, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, nanti kamu bisa tulis di kolom komentar atau kamu bisa personal chat ke saya. Oke. Nah, itu sudah mengenai adjective clause. Sekarang kita ke, nah ini nih latihan dulu ya sedikit nih. Di sini ada sampel
ada sampel items di sini. Soalnya adalah cable cars are moved by cables titik-titik underground and are powered by a stationary engine gitu. Di sini pilihannya adalah ada A, they run, that they run, kemudian run, dan juga D, that run gitu. Dan jawabannya di sini sudah disertakan adalah yang D jawabannya gitu. Kenapa yang D? Kita lihat satu-satu ya. Yang A, they run. Cable cars are moved by cables. Ciri utama dari klausa atau dari adjective clause ini adalah dia harus ada harus ada markernya. Mana pilihan yang ada markernya? Yang B dan juga yang D gitu ya. Yang B adalah that they run, yang D adalah that run. Yang paling tepat adalah yang D. Kenapa yang B salah gitu? Kenapa yang B salah? Karena kalimat ini sudah mempunyai objek gitu. Kalau kamu pakai that they run, berarti akan ada double subject. Akan ada double subject gitu. Di sini dijelaskan bahwa choice B is not appropriate because the subject they is not needed in the adjective clause. Karena tidak butuh subjek di situ. Kan that di sini cables car are moved by cables that run, yang sedang dijelaskan dengan that run ini adalah cables di sini tuh gitu ya. Jadi ya sudah jelas kalimat ini sudah punya subjek. Jadi kalau kamu pilih yang B akan jadi ada double subjek dan ya tidak butuh gitu subjek di sini. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D gitu. Oke. Baik. Nah, itu mengenai latihan. Ini satu lagi nih. Ada the melting point is the temperature titik-titik a solid change to a liquid. Di sini jawabannya adalah yang B ya. Yang A dia which, kemudian yang B ada at which, kemudian yang C which at, kemudian ada yang D at a solid change to a liquid. Tadi di di marker tuh yang tadi pas adjective marker itu Miss bilang bahwa ada object of preposition ya di situ gitu. Nah, di sini ada preposition. Ini ada at gitu, dan di sini ada which. Jadi dia adjective clause-nya sedang berfungsi sebagai object of preposition gitu. The melting point is the temperature at which a solid change to a liquid. Kalau yang C dia kurang tepat. The melting point is the temperature which at a solid gitu. Jadi penempatan preposition itu tidak bisa setelah marker gitu. Jadi harus sebelum marker. Gitu, oke ya. Jadi kalau menemukan jenis soal yang seperti ini, diingat bahwa peletakan preposition ini tidak bisa setelah marker, tapi harus sebelum marker. Karena kalau setelah marker dia nanti setelah marker tuh harus verb di situ. Gitu, oke ya, understand? Baik, oke, itu mengenai adjective clause. Kemudian bisa difahami. Sekarang kita akan nanti untuk latihannya Miss akan jelaskan ya. Sekarang kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yakni tentang bukan yang itu. Yap, selanjutnya adalah adverb clause. Tadi adjective clause, sekarang adverb clause gitu. Basically fungsinya sama antara adjective clause, maksud saya fungsi bukan dari fungsi secara literalnya ya. Maksudnya konsep dasarnya tuh sama antara adjective clause dan juga adverb clause. Begitupun dengan noun clause ya. Jadi posisinya tuh dia tuh sama kayak adverb. Tadi adjective clause dia posisinya sama seperti adjective. Yani dia menjelaskan noun. Kalau adverb dia menjelaskan verb gitu. Adverb ini fungsinya atau kegunaannya adalah menjelaskan verb. Misalnya nih, Miss kasih contoh ya. Misalnya the cat run quickly misalnya. Nah, the cat runs quickly. Kucing itu larinya kencang banget gitu. Berarti kan quickly
Quickly ini cepat. Apa sih yang cepat? Kucingnya atau larinya? Larinya kan. Nah, sedangkan ini kan verb. Jadi, fungsi daripada adverb adalah menjelaskan verb. Oke? Sekali lagi Miss tegaskan bahwa fungsi adjective adalah menjelaskan noun. Fungsi adverb adalah menjelaskan verb. Gitu. Oke ya. Jadi jangan pusing nih gitu kalau kamu ketemu adjective clause, ya berarti yang dia jelaskan adalah noun. Namun kalau kamu ketemunya dengan adverb clause, berarti yang sedang atau yang ingin dia jelaskan adalah verb gitu di situ. Oke? Mari kita lihat nih seperti apa sih konsep secara keseluruhannya. Di sini, an adverb clause consists of a connecting word called an adverb clause marker. Sama ya, tadi adjective juga ada markernya gitu. Begitupun dengan adverb juga dia ada markernya gitu, ada subordinate conjunctionnya gitu. Kemudian di sini at least as a subject and a verb gitu kan. Di sini kita langsung ke contohnya nih ya, misalnya contoh yang di sini ada the demand for economical cars increases when gasoline becomes more expensive gitu. Di sini dibilang in this example the adverb clause marker when joins with the adverb clause to the main clause. Di sini ada when ya. Join adverb clause to the main clause. The adverb clause contains a subject, gasoline and a verb. Nih, tadi nih masih ingat nggak? Kalau adjective clause ini dia tidak butuh subjek. Oke, adjective clause ini tidak butuh subjek. Namun kalau di adverb clause ini ya dia butuh subjek nih gitu ya. Di sini seperti dibilang when gasoline becomes more expensive. Di sini subjek ini verbnya begitu ya. Dan ini tuh adalah adverb clause-nya gitu. Karena apa sih adverb clause nih? Di sini kita lihat. The demand for economic cars ini adalah subjek. Verbnya mana? Increase. Verb increase. Setelah verb ini ada adverb. Berarti yang dijelaskan ini adalah verb increase. Gitu. Increases when gasoline becomes more expensive. Jadi dia tuh peletakannya tuh seperti tadi ya. Adjective clause itu diletakkannya setelah noun yang ingin dijelaskan. Begitupun dengan adverb clause, dia peletakannya pun begitu, gitu. Di sini ada increases, kemudian setelahnya ada adverb clause, gitu. Ada when gasoline becomes more expensive, gitu ya. Oke, nah itu mengenai adverb clause. Paham ya konsepnya? Oke, paham ya. Nah di sini ada konektornya, bukan konektor, ada markernya di situ. Oke. Mari kita lihat selanjutnya nih ya. Oh iya, di sini dibilang ada adverb clause can precede the main clause or follow it. When the adverb clause comes first, it is separate from the main clause by a comma. Tapi nih kalau adjective clause ini tuh dia tuh tidak akan ada di as a subject gitu ya. Karena tidak ada adjektif yang berfungsi sebagai subjek nih. Namun kalau misalnya nih adverb clause ini dia ada di awal, ada di awal kalimat, maka pemisahan antara main clause dengan adverb clause ini dengan koma gitu. Misalnya ini nih, when gasoline becomes more expensive, the demand for economic cars increases. Begitu ya. Oke? Baik, nah itu konsep dasar daripada adverb clause. Mudah-mudahan bisa difahami ya konsep dasarnya. Nah ini selanjutnya ada marker. Aduh, kok malah coret. Di sini ada marker yang selanjutnya. Tadi adjective clause juga ada markernya ya, sudah Miss jelaskan. Nah ini pun di adverb clause juga sama ada markernya. Oke, ada markernya. Apa saja sih markernya? Nah di sini ada because, ada since, kemudian ada although, even though, while, if, unless, when, while. Nah, di sini ada kegunaannya. Kalau because berarti kan pasti akan menjelaskan tentang sebab akibat gitu kan. Maka dia pakainya because. Kemudian since juga sama, cause. Kemudian although dia opposition atau contrary ya.
berlawanan gitu. Kemudian even though dia juga opposition, contrary, kemudian while, contrast, if, condition. Jadi beda-beda kegunaannya. Nah, cara mengenalinya ini tuh ini lebih tepat menggunakan marker yang mana adalah kamu harus tahu meaning atau apa disebutnya ya, bukan konsep ya, bukan konteks ya, itu konteks daripada kalimatnya. Apakah kalimatnya sedang berbicara tentang contrary meaning, tentang cause, tentang sebab akibat, atau menjelaskan tentang sebuah kondisi, atau bahkan tentang time gitu, seperti ini gitu. Jadi kamu harus paham nih gimana biar tahu dan paham. Harus sering-sering latihan dan harus sering menganalisis jenis-jenis soal tentang adverb clause itu sendiri gitu. Oke ya. Nanti Miss akan memberikan buku ini biar kamu bisa lebih memahami dengan sendirinya gitu ya. Maksudnya bisa belajar mandiri gitu dari penjelasan yang barusan Miss jelaskan gitu. Jadi kamu bisa lihat-lihat soal nih, ini kenapa ya disebut adverb clause, ini kenapa ya disebut adjective clause gitu. Jadi kamu bisa analisis by yourself gitu ya. Oke? Sekarang kita ke latihan. Nih ya, itu banyak tuh ya, ada as, since, until, once, before, after gitu. Kalau dihafal satu-satu gini tuh bakal blank gitu pas nanti ngerjain tuh. Karena kamu cuman hafal aja kata-katanya, tapi kamu nggak hafal konsep dasarnya gitu. Konsep kenapa sih ini harus pakai yang ini gitu. Jadi biar paham konsepnya ya kamu harus latihan gitu. Harus sering-sering latihan dan analisis gitu ya. Baik, nah itu adverb clause. Mana nih latihannya? Oke, nah ini nih ada latihan. No one knows what color dinosaurs were. Titik-titik, no sample of their skin has survived. Di sini ada A because of, because that, it is because, dan juga because. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, because aja gitu. Kenapa? Kita lihat nih, yang A dia salah ya, because of. Karena because of ini nanti akan Miss jelaskan ya perbedaan daripada because dan juga because of. Because of ini salah karena dia harus ketemunya dengan noun atau pronoun gitu ya. Single dan tidak ada embel-embel selanjutnya gitu. Kalau yang because of. Because that juga kurang tepat karena jadi ada double di situ ya, double marker. Yang mana that di sini ya tidak perlu gitu. Kita perlunya because aja. It is juga kurang tepat karena jadi double di sini. Sedangkan kalimat di sini sudah ada subjeknya, no one knows gitu ya. Dan yang paling tepat adalah yang D, because gitu ya. Jadi pandai-pandailah menganalisis soal dan mengenali soal gitu ya. Pandai-pandai, cermat-cermat mengenali soal gitu. Oke ya. Itu mengenai adverb clause. Aduh, ada Sophie lagi. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tadi adjective clause dan sekarang barusan adalah adverb clause. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke satu lagi nih, noun clause. Tadi sudah ya, 2 hal itu. Nanti latihannya akan Miss jelaskan yang mana. Nah, ini yang terakhir adalah mengenai noun clause. Seperti yang sudah tadi Miss jelaskan, konsep dasarnya dia sama. Adjective clause berarti dia fungsinya sama seperti adjective, adverb clause juga dia fungsinya sama seperti adverb, begitupun dengan noun clause, dia fungsinya sama seperti noun, namun bentuknya hanya bentuknya tuh sentence gitu atau bentuknya tuh klausa gitu. Noun, kamu tahu kan fungsi dari noun tuh bisa apa saja? Ya, yang pertama dia bisa menjadi subjek, oke? Noun ini bisa jadi subjek, kemudian dia bisa jadi objek gitu. Kemudian dia bisa jadi object of verb dan juga bisa jadi object of preposition gitu. Tapi dia tuh bentuknya klausa aja, tapi fungsinya sama seperti noun gitu, oke? Mari kita lihat ke contoh nih seperti apa sih yang barusan Miss jelasin itu gitu. Oke. Nah di sini contohnya Dr. Hopkins office is in this building.
I'm sure that. Nah, ini kan sentence ya. Misalnya nih Dr. Hopkins office in this building. Terus kamu mau bilang, I'm sure that Dr. Hopkins office in this building. I am sure that Dr. Hopkins. Berarti kan saya yakin. Yakin apa tuh? Ya, I'm sure that. Saya yakin apa yang kamu yakin ya? Saya yakin kok kantornya Dr. Hopkins itu di sini, di gedung ini, gitu. Nah, berarti kan dia tuh noun clause yang mana dia sedang menjadi object of verb. Mana verbnya? Yaitu sure, I'm sure di situ, gitu ya. Oke. Nah, contoh lain nih. Is Dr. Hopkins office in this floor? I don't know if Dr. Hopkins office is on this floor, gitu. Nah, ini kan jadi ada I don't know gitu. I don't know where she comes. Saya nggak tahu kapan dia datang. Nah, gitu kan. Nah, itu tuh dia noun clause. I don't know when she comes. Aku nggak tahu dia tuh kapan sih datangnya gitu. Itu ya, itu dia noun clause gitu. Nah, sekarang kita nih lihat nih ada incorrect dan juga correctnya ya. Yang ini. I don't know what is her name. Nah, bukan I don't know what is her name ya, tapi I don't know what her name is. Karena dia sedang bukan menjadi kalimat tanya ya, tapi dia statement gitu. Jadi ya I don't know what her name is gitu. Kemudian ini ada she called him to ask what time did his party start. Ya, yang betul adalah she called him to ask what time his party start gitu. Ini adalah noun clause. Ini noun clause gitu ya. Oke ya, bisa difahami ya. Baik, nah itu mengenai noun clause ya. Jadi sebetulnya sama, basicnya tuh sama seperti yang tadi Miss bilang ya, sama. Tuh, ini sebagai subjek, when the meeting will be held. Kemudian ini sebagai direct object, that there will be thunderstorms. Kemudian di sini sedang jadi after to be, this is what you need. This is what you need. I am what you need. Aku adalah apa yang kamu butuhkan, gitu kan. Nah, itu tuh kegunaan atau fungsi daripada noun clause itu sendiri. Nah, kalau noun clause tuh sama kayak adverb clause. Dia butuh subjek setelahnya, subjek dan verb gitu ya. Nah, untuk untuk noun clause itu sama seperti adverb clause gitu ya. Baik, nah sekarang kita coba satu latihan nih untuk noun clause ya. Di sini ada titik-titik, was caused by breathing impure air was once a common belief. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau malaria doang kurang tepat, kemudian that malaria itu jawabannya, why malaria kurang tepat, because malaria juga dia kurang tepat gitu. Kenapa sih yang betul tuh adalah yang B? Ingat, noun clause ini tadi dia bisa menjadi apa? Subjek, betul. Kenapa disebut noun clause dia? Karena ada marker juga di sini nih, that malaria. That malaria was caused by breathing impure air was once. Kok emang bisa ya Miss seperti itu? Bisa. Karena dia tuh ada dua verb di sini, ada was caused dan juga ada was di sini kan. Nah, kalau yang was caused ini dia tuh subjeknya adalah malaria doang. Malaria was caused by breathing impure. Namun yang was ini dia butuh subjek kan. Berarti subjeknya adalah dari that malaria was caused by breathing impure air gitu. Ya. Oke, ingat fungsi daripada noun clause ini dia bisa menjadi subjek ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa difahami gitu ya. Untuk noun clause tadi, adverb clause, adjective clause, adverb clause dan juga noun clause yang ini gitu. Mudah-mudahan dapat difahami. Kalau ada yang tidak bisa difahami silahkan kamu bisa komen di kolom komentar dan juga atau bisa personal message ke saya gitu. Nanti untuk latihannya saya akan jelaskan setelah kamu selesai menonton video ini gitu. Oke ya. Jadi sekian untuk video hari ini, untuk video yang ini. So see you on the next video ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much. Bye bye everyone. Have a good day.